Duniaku hancur saat Arga, suamiku, memilih harta daripada anak kandungnya. Kini, aku harus bertaruh segalanya, bahkan harga diriku, untuk menebus kembali buah hatiku yang telah ia serahkan. Namaku Tiara. Bagiku, hidup adalah harmoni yang terangkai dari tawa kecil dan pelukan hangat. Aku punya Arga, suamiku yang kusayangi, dan Satria, putra sematawayang kami yang baru berusia 5 tahun. Satria itu duniaku. Senyumnya adalah matahari yang menerangi setiap pagiku. Setiap hari, setelah aku menutup butik bunga kecilku yang selalu wangi, dan Arga pulang dari pekerjaannya sebagai manajer di sebuah firma properti, kami selalu berkumpul di meja makan. Sederhana, tapi penuh cerita dan canda. Rumah kami memang tidak besar, hanya warisan dari orang tuaku, tapi setiap sudutnya menyimpan kenangan manis dan dipenuhi cinta. Kami berjuang bersama. Arga bekerja keras, dan butik bungaku pun mulai berkembang. Kami sering menghabiskan sore di taman dekat rumah, melihat Satria berlari riang, mengejar kupu-kupu, atau bermain ayunan. Arga adalah suami idaman. Dia perhatian, selalu siap membantu, dan sesekali mengejutkanku dengan liburan singkat ke pantai. Aku sering berpikir, betapa beruntungnya aku memiliki keluarga kecil yang sempurna ini. Kami adalah potret kebahagiaan yang sering orang-orang idamkan. Segalanya terasa begitu utuh, begitu damai. Tidak ada awan mendung di langit biru kehidupan kami. Tidak ada awan mendung di langit biru kehidupan kami. Setidaknya itu yang kupikirkan. Sampai suatu sore, Arga mengajak kami mengunjungi rumah orang tuanya. Kediaman mereka sangatlah besar dan mewah. Bagaikan istana, sebuah pemandangan yang selalu terasa asing bagiku. Jauh berbeda dari kehangatan rumah kami yang sederhana. Ayah Arga, Pak Danu, terlihat semakin lemah. Napasnya memburu, dan tatapannya sering kali kosong. Malam itu, Arga tampak sangat gelisah. Sesekali matanya melirik Pak Danu dengan tatapan penuh harap dan kekhawatiran. Setelah makan malam yang terasa canggung, Arga menarikku ke sudut ruangan. Wajahnya serius, lebih serius dari biasanya. "Tiara, papaku ingin aku mengambil alih semua bisnis keluarga," bisiknya. Nadanya bersemangat, namun ada getaran aneh di sana. Aku terkejut, namun tentu saja ikut senang. Itu berarti masa depan kami akan jauh lebih terjamin. Tapi senyumku memudar saat Arga menunduk, seolah menyimpan beban berat. Tapi ada syaratnya. Lanjutnya pelan. Aku harus bisa menunjukkan kalau aku punya penerus, pewaris tunggal, dalam waktu dekat. Papa ingin Satria adalah satu-satunya pewaris mutlak, tanpa ada campur tangan dari siapapun, seolah tidak ada celah untuk orang lain. Aku mengangguk, mencoba memahami. Di tengah kemegahan yang terasa menyesakkan itu, aku sama sekali tak menyadari bahwa janji menggiurkan tentang masa depan yang lebih cerah itu perlahan-lahan mulai menarik benang-benang takdir kami ke arah yang tidak pernah kuduga. Di tengah kemegahan yang terasa menyesakkan itu, dan janji menggiurkan yang perlahan menarik benong-benong takdir kami, aku sama sekali tak menyadari bahwa badai akan segera datang. Beberapa minggu setelah percakapan dengan Arga di rumah orang tuanya, sikapnya mulai berubah drastis. Senyum Arga yang hangat, yang biasanya selalu meneduhkan hatiku, kini jarang terlihat. Dia sering pulang larut. Matanya tampak lelah, dan pikirannya melayang entah kemana. Ketika di rumah pun, dia terlihat sibuk dengan ponselnya. Bahkan sesekali menyembunyikannya dariku dengan gerakan cepat yang mencurigakan. Aku mencoba bertanya, tapi dia selalu mengelak dengan alasan pekerjaan. Ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Pongkaknia, suatu sore, aku pulang dari butik dengan perasaan tidak enak. Sejak dari jalan, firasatku sudah tidak nyaman. Rumah kami terasa sepi, sunyi, yang tidak biasa.
Aku memanggil Satria. Satria, Mama, pulang. Tapi tidak ada sahutan. Hanya keheningan yang mencekam. Jantungku langsung berdegup kencang, memukul-mukul rusukku dengan keras. Aku mencari ke setiap sudut rumah, kamar Satria, kamar kami, dapur, bahkan ke halaman belakang. Tapi Satria tidak ada. Ponsel Arga tidak bisa dihubungi. Bahkan setelah berkali-kali kucoba, panik melandaku. Seperti ombak besar yang menghantam karang. Aku berlari ke rumah tetangga. Bertanya ke sana kemari dengan suara serak. Tapi tidak ada yang melihat Satria. Dunia seolah runtuh saat itu. Kebahagiaanku yang sempurna tiba-tiba pecah berkeping-keping. Anakku, belahan jiwaku, hilang. Dunia seolah runtuh saat itu. Kebahagiaanku yang sempurna tiba-tiba pecah berkeping-keping. Anakku, belahan jiwaku, hilang. Setelah berjam-jam mencari dengan perasaan campur aduk antara ketakutan, keputusasaan, dan kemarahan yang membakar, Arga akhirnya pulang. Wajahnya pucat pasi, matanya merah sembab, dan langkahnya gontai. Aku langsung menerjangnya, tak peduli dengan keadaannya. Arga, Satria di mana? Kenapa dia tidak ada di rumah? Suaraku serak dan bergetar, hampir seperti lolongan. Arga terdiam, menunduk dalam-dalam, seolah tak sanggup menatap mataku. Air mata mulai menetes membasahi pipinya yang kuyu. Tiara, aku minta maaf. Ucapnya terbata-bata, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak mengerti. Kemarahanku meluap. Maaf untuk apa? Di mana Satria? Desakku, mengguncang bahunya. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan kosong yang akan selalu menghantuiku. Dengan suara yang lebih parau, ia menceritakan semuanya. Ternyata ayah Arga, Pak Danu, membuat surat wasiat yang tak terduga dan sangat kejam. Jika Arga ingin mewarisi seluruh harta dan bisnisnya yang melimpah, Satria harus diserahkan kepada keluarga lain yang bersedia mengadopsinya, seolah-olah Satria adalah anak kandung mereka. Ini adalah cara Pak Danu untuk memastikan garis keturunan bisnisnya tetap murni dan terpisah dari darah baru yang dianggapnya tidak selevel. Arga, dalam keadaan terdesak dan tergiur janji warisan yang sangat besar itu, nekat melakukan hal itu. Satria sudah ia serahkan kepada sebuah keluarga di luar kota. Saat kalimat terakhir itu meluncur dari bibirnya, hatiku hancur berkeping-keping, lebih dari sekadar pecah. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh, dan aku terempas ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Saat kalimat terakhir itu meluncur dari bibirnya, hatiku hancur berkeping-keping, lebih dari sekadar pecah. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh, dan aku terempas ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Namun, di tengah kehancuran itu, secercah cahaya muncul. Wajah Satria, senyum polosnya, tatapan matanya yang penuh rasa ingin tahu. Aku tidak punya waktu untuk berlarut dalam kesedihan atau kemarahan yang membakar. Satria, buah hatiku, adalah segalanya. Aku harus membawanya pulang. Dengan sisa-sisa kekuatanku, aku mulai mencari tahu siapa keluarga yang telah mengadopsi Satria. Aku menghubungi semua kenalanku, bahkan teman lama yang bekerja di kepolisian. Berhari-hari aku terus mencari, mengumpulkan informasi, seperti detektif yang mencari petunjuk paling kecil sekalipun. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan beberapa informasi penting. Keluarga itu adalah keluarga Hartono, pengusaha kaya raya yang sangat disegani dan tidak memiliki anak. Mereka dikenal sangat tertutup dan memiliki pengaruh yang kuat di kota ini. Misiku sudah jelas. Sejelas mentari pagi, aku akan membawa Satria kembali. Bagaimanapun caranya, aku bersumpah tidak akan membiarkan uang, ambisi, atau perjanjian kejam siapapun merenggut anakku dariku. Hatiku menjerit. Tak peduli berapapun harga yang harus kubayar, Satria harus kembali ke pelukanku. Hatiku menjerit
Tak peduli berapapun harga yang harus kubayar, Satria harus kembali ke pelukanku. Dengan tekad membara, aku memulai perjalanan sulit untuk mendapatkan Satria kembali. Setiap kali aku mencoba mendekati keluarga Hartono, rasanya seperti menabrak dinding baja yang tak terlihat. Mereka selalu menolak keras permintaanku untuk bertemu Satria, apalagi membawanya pulang. Satria adalah anak angkat kami yang sah, ujar Nyonya Hartono dengan nada dingin. Kami tidak akan pernah menyerahkannya. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku mencoba jalur hukum, menemui beberapa pengacara terbaik, berharap ada celah. Namun, semua upaya itu sia-sia. Arga telah menandatangani semua dokumen adopsi secara sah dan lengkap, menjadikan posisiku sangat lemah di mata hukum. Aku mencoba mencari bukti bahwa adopsi itu tidak sah atau bahwa Satria diperlakukan tidak baik. Tapi semua usahaku berujung pada kekecewaan. Arga sendiri, seolah ditelan bumi, menghilang dan tak bisa kuhubungi. Aku merasa sendirian dan terpojok, seolah seluruh dunia berbalik melawanku. Bahkan, aku mencoba menawarkan sejumlah besar uang kepada keluarga Hartono, berapapun yang mereka minta, berharap mereka akan luluh. Namun, mereka hanya menertawakanku, seolah tawaranku adalah lelucon pahit. Kami memiliki segalanya, Tiara. Kami tidak membutuhkan uangmu, kata Tuan Hartono dengan senyum meremehkan. Rintangan ini terasa seperti tembok besar yang tak bisa kugoyahkan. Dan setiap hari, harapan di hatiku perlahan-lahan mulai terkikis. Setelah berbulan-bulan berjuang tanpa hasil, energiku terkuras habis. Tabunganku menipis drastis. Butik bungaku, yang dulu menjadi sumber kebahagiaanku, kini terbengkalai dan nyaris tak terurus. Aku merasa putus asa, seolah semua jalan telah tertutup rapat. Bahkan pengacara yang kubayar pun akhirnya menyerah. Wajahnya menunjukkan simpati, namun juga ketidakberdayaan. Tiara, katanya dengan nada prihatin, secara hukum kau tidak punya celah. Adopsi ini sah dan terikat kuat, kecuali jika kau bisa menebus Satria kembali dari mereka. Kata menebus itu menghantuiku, berulang kali menggema di benakku seperti guntur. Bagaimana mungkin aku, seorang ibu, harus membeli buah hatiku sendiri? Harga diri dan nuraniku memberontak hebat. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokanku. Tapi, apalagi yang bisa kulakukan? Satria ada di sana, di rumah mewah itu, mungkin dalam kebingungan, merindukanku, sama sepertiku merindukannya. Tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada celah hukum. Tidak ada simpati dari keluarga Hartono. Aku harus memilih antara membiarkan harga diriku utuh, namun kehilangan Satria selamanya, atau mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anakku. Ini adalah pilihan paling sulit yang pernah kubayangkan dalam seluruh hidupku. Dengan hati yang remuk redam, namun dipenuhi tekad membaja, aku memutuskan aku tidak bisa membiarkan harga diri mengalahkan jerit hatiku sebagai seorang ibu. Aku mendatangi keluarga Hartono lagi. Kali ini bukan untuk memohon, melainkan dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Aku tahu kalian tidak butuh uang, kataku. Suaraku bergetar namun penuh keyakinan. Tapi aku akan memberikan semua yang kupunya. Rumah, butik bungaku, semua tabunganku, demi Satria kembali. Sepasang mata keluarga Hartono saling berpandangan, seolah terkejut dengan kesungguhan dan pengorbananku yang tak masuk akal. Tuan Hartono, dengan senyum licik yang membuat perutku mual, akhirnya memecah keheningan. Baiklah Tiara, kami akan mempertimbangkan penawaranmu, katanya santai, namun ada kilatan aneh di matanya. Tapi, ada satu syarat lagi. Kau harus mengakui secara tertulis bahwa kau menyerahkan Satria kepada kami secara sukarela dan tidak akan pernah mengklaimnya kembali.
kau akan melepaskan semua hak asuhmu. Syarat itu bagai pukulan telak yang menghantam ulu hatiku. Itu berarti aku harus menandatangani sebuah pengakuan yang menghancurkan semua perjuangan dan harga diriku sebagai seorang ibu yang sah. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan terakhirku. Sebuah jalan tunggal yang tersisa. Aku harus mengambilnya. Demi Satria, demi bisa memeluk buah hatiku lagi, tak peduli betapapun sakitnya harga yang harus kubayar. Dengan hati remuk, namun mata yang kini dipenuhi tekad baja, aku menyetujui semua syarat keluarga Hartono. Aku menandatangani setiap dokumen yang mereka sodorkan. Seolah-olah aku menyerahkan anakku dengan rela, tanpa paksaan, bahkan dengan sebuah pengakuan tertulis yang menghapus semua hakku sebagai ibu kandung. Ini adalah harga yang sangat mahal, bukan hanya harta benda, tapi juga harga diriku, martabatku, dan jiwaku yang terasa tercabik-cabik. Aku menjual semua yang kumiliki. Rumah warisan orang tuaku yang penuh kenangan indah, butik bunga kesayanganku yang telah kubangun dengan susah payah, bahkan perhiasan pemberian ibuku yang tak ternilai harganya. Setiap kali sebuah barang laku terjual, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ikut terkoyak. Namun, wajah Satria selalu terbayang, memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Semua hasil penjualan itu, sejumlah besar uang yang kini terasa begitu menjijikan di tanganku, kuletakkan di hadapan keluarga Hartono. Mereka terdiam, memandang tumpukan uang itu, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kulakukan. Ini bukan sekadar transaksi biasa. Ini adalah pertaruhan nyawa dan hatiku. Aku tahu, setelah ini, aku akan memulai hidup dari nol, tanpa apa-apa secara materi, sendirian. Tapi aku percaya, ini adalah langkah yang benar. Satu-satunya cara untuk membawa pulang cahaya hidupku. Setelah penyerahan uang dan penandatanganan semua dokumen yang terasa begitu menghimpit jiwaku, akhirnya, momen yang kutunggu-tunggu tiba. Momen yang telah menjadi napas dan doaku selama berbulan-bulan. Pintu besar itu terbuka pelan, dan Satria dibawa keluar. Hatiku berdesir hebat. Air mata langsung menggenang di pelupuk mataku. Ia tampak sedikit kurus dan matanya sendu. Mungkin bingung dengan semua perubahan di sekitarnya. Namun, begitu pandangannya menangkap diriku, sebuah senyum merekah di wajahnya yang mungil. Senyum yang sudah lama kurindukan. "Mama!" teriaknya. Suaranya kecil, namun terdengar begitu nyaring di telingaku. Seolah musik terindah yang pernah ku dengar. Ia berlari kecil ke arahku. Dan aku langsung berlutut, membuka lebar tanganku. Satria melompat ke dalam pelukanku, memelukku erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Air mataku tumpah ruah, membasahi rambutnya. Aku memeluknya sekuat tenaga, menghirup aroma tubuhnya yang khas, memastikan bahwa ini nyata, dia benar-benar ada dalam pelukanku. Kami keluar dari rumah megah itu, meninggalkan semua kemewahan yang tak pernah kami butuhkan, yang justru telah merenggut kebahagiaan kami. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi secara materi. Duniaku terasa kosong. Namun saat itu, aku memiliki segalanya. Anakku, Satria, kembali dalam pelukanku. Ini adalah happy ending yang kuinginkan. Meski dengan harga yang sangat mahal, aku akan memulai hidup baru. Berdua dengan Satria, di tempat yang sederhana, tapi penuh dengan cinta dan kebebasan. Kami akhirnya menemukan sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, jauh dari gemerlap kemewahan yang pernah menghancurkan kami. Dinding-dindingnya tidak semegah rumah Arga atau Hartono, tapi setiap sudutnya terasa hangat dan damai. Aku bekerja serabutan. Apa saja yang bisa menghasilkan uang untuk kami berdua. Dari membersihkan rumah, membantu di warung makan, hingga sesekali merangkai bunga untuk tetangga. Tanganku yang dulu hanya terbiasa dengan kelembutan kelopak bunga, kini harus terbiasa dengan pekerjaan yang lebih keras. Satria, meskipun sempat menunjukkan sedikit kebingungan dengan lingkungan barunya,
perlahan kembali ceria. Dia mengerti bahwa kami harus memulai dari awal. Dan dia selalu memelukku setiap kali aku merasa lelah, seolah tahu persis apa yang kubutuhkan. "Mama, jangan sedih. Ada Satria," katanya polos. Dan kata-kata itu selalu memberiku kekuatan. Aku tidak pernah menyesali keputusanku. Memiliki Satria di sisiku jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia. Arga tidak pernah muncul lagi, dan aku tidak mencari tahu keberadaannya. Dia hanyalah bagian dari masa lalu yang menyakitkan. Sebuah bayangan yang kini tak lagi memiliki kekuatan untuk melukaiku. Perlahan, aku mulai menata kembali hidupku. Sebuah toko bunga kecil di dekat kontrakan menawarkan posisi asisten floris. Sebuah pekerjaan yang begitu akrab dengan jiwaku. Ini adalah titik awal yang baru, penuh tantangan, tapi juga harapan yang tak pernah padam. Aku dan Satria berpegangan tangan, menapaki setiap hari dengan senyum. Kisahku, yang mungkin tampak seperti badai tak berujung, adalah pelajaran tentang kekuatan sejati seorang ibu. Bahwa cinta tulus seorang ibu tidak bisa dibeli dengan harta, dan tak akan pernah menyerah demi buah hatinya. Aku memang kehilangan segalanya. Rumah, butik, tabungan, bahkan sebagian dari harga diriku, tapi aku mendapatkan kembali bagian terpenting dari diriku. Satria, dialah duniaku yang utuh. Dari pengalaman pahit ini, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kekayaan materi yang kita miliki, melainkan tentang ikatan keluarga yang tak terpisahkan, tentang pelukan hangat yang mengusir dinginnya dunia. Aku belajar memaafkan. Bukan hanya Arga yang telah membuat pilihan fatal itu, tapi juga diriku sendiri karena pernah dibutakan oleh kepercayaan dan mimpi yang keliru. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa dalam setiap kegelapan yang pekat selalu ada secercah cahaya harapan yang bisa kita nyalakan dengan keteguhan hati dan cinta yang tulus. Kini, aku dan Satria hidup sederhana namun damai, penuh tawa dan berlimpah cinta. Kami adalah bukti nyata bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan kembali, bahkan setelah badai terhebat sekalipun. Dan bahwa sebuah keluarga, meskipun kecil dan tanpa kemewahan, adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku memandangi Satria yang kini terlelap damai di sisiku. Senyum tipis terukir di bibir mungilnya. Sebuah pelukan hangat, tawa riang, dan janji, "Mama, jangan sedih." Ada Satria adalah harta yang tak akan pernah bisa ditukar dengan kemewahan manapun. Perjalanan kami memang penuh luka dan pengorbanan. Aku kehilangan segalanya. Rumah yang penuh kenangan, butik yang kubangun dengan cinta, bahkan kepercayaan pada sosok yang dulu kusebut belahan jiwa. Namun, di setiap kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kisahku ini bukan hanya tentang pengorbanan seorang ibu. Ini tentang kekuatan untuk bangkit dari kehancuran, tentang keberanian untuk melepaskan genggaman masa lalu yang menyakitkan, dan tentang keyakinan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Aku belajar bahwa nilai sebuah keluarga tidak diukur dari luasnya rumah atau tebalnya tabungan, melainkan dari ikatan hati yang tak tergoyahkan. Kekuatan sejati bukan pada harta atau kekuasaan, melainkan pada ketulusan hati dan kemampuan untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Kini, dalam kesederhanaan hidup kami, ada kedamaian yang tak pernah kutemukan di tengah gemerlap sebelumnya. Satria adalah buktinya bahwa cahaya sejati tak akan pernah padam, bahkan setelah badai terhebat sekalipun. Dan aku, seorang ibu yang pernah hancur, kini berdiri tegak, siap menyongsong masa depan dengan satu satania harta yang paling berharga, buah hatiku di sisiku.